Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah pemirsa TV Al-Wafa Tarim yang insyaallah dalam Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, inayahnya kita semuanya masih berkesempatan untuk bertemu kembali dalam program sahurnya Al-Wafa pada pagi hari ini, mengharapkan ilmu-ilmu baru, manfaat, nasihat-nasihat dari guru-guru kita setiap paginya. Dan yang lebih spesial lagi, Insya Allah kita masih berkesempatan bertemu dengan hari baru Ramadan 1446 Hijriah yang insya Allah hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan kita dapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TV Al-Wafa Tarim dimanapun Anda berada, Ramadan bulan yang mulia, everyone knows it. Kita semua tahu Ramadan bulan yang spesial. Ramadan adalah sebuah madrasah untuk memperbaiki diri. Namun setelah berjalan lebih dari 3 minggu ini, apakah benar-benar kita sudah memperbaiki diri kita? Apakah Ramadan sudah se-impactful itu telah mengubah kita menjadi yang kurang baik sebelumnya, menjadi yang lebih baik hari ini? Dan misalkan kita ternyata belum optimal nih dengan Ramadan yang sudah berlalu ini, apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk melakukan sesuatu yang lebih optimal lagi di beberapa hari ke depan sampai akhir Ramadan nanti? Nah, maka dari itu pada pagi hari ini kita akan membahas Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri yang tentunya akan dibimbing oleh salah satu guru kita, yaitu Ustadz Taufik Romli dari Kalimantan Barat yang telah bergabung dengan kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Ustadz untuk berbagi ilmu, nasihat-nasihat kepada kami semuanya. Tentu saja kami berharap semoga hari ini kami bisa lebih baik daripada yang kemarin, dan Ramadan ini makin istimewa berkat nasihat-nasihat dari Ustadz pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Ustadz, kami mohon Ustadz untuk memberikan tausiah singkat pengantar terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'alahu syahra siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala habibir rahman sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'il malikil mannan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa TV Al-Wafa Tarim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah sama-sama kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa bersama-sama menyaksikan TV Al-Wafa Tarim ini. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqamahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat teriring salam
semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah bersolawat dan bersalam kepada beliau, kelak kita bisa memperoleh syafaat terbesarnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Al-Wafa Tarim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri. Maka tentunya kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya kita dianjurkan untuk menambah amal kebaikan kita. Baik amal tersebut dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam bentuk bermuamalah kepada sesama manusia. Dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih, kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an, beriktikaf, dan juga kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka tentunya dengan itu semua akan menjadikan kita lebih baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Misalnya di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling berbagi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah syahrul muasah, bulan bagi kita untuk berbagi. Dari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya di bulan suci Ramadan itu perlu bagi kita untuk memberikan perhatian kepada saudara kita sesama muslim khususnya dan kepada umat manusia secara umum. Sehingga kita di bulan suci Ramadan misalnya dianjurkan untuk memberikan makanan kepada orang yang ingin berbuka puasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala di dalam hal tersebut. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan makanan buka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, dan juga ketika kita berpuasa secara umum, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, agar pahala ibadah puasa kita ini bisa kita dapatkan secara sempurna, kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata dengan perkataan yang dusta ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya di dalam hadisnya bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta ataupun perkataan yang kotor dan tidak baik, dan juga amalan-amalan yang dusta, amalan yang kotor, amalan yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli dengan makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Rasulullah, "As-siyamu junnah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa ini adalah benteng ataupun perisai. Apa maksud daripada puasa ini benteng ataupun perisai? Yakni puasa itu bisa menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan maksiat di dunia, dan bisa menjaga bagi orang yang melaksanakannya dari siksa api neraka kelak di akhirat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila ada di hari puasa kalian, maka janganlah kalian itu berkata dengan perkataan yang kotor, ataupun kalian itu berkata dengan perkataan yang kasar, berdebat, berselisih dengan seseorang. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'um shaim.
Kalau seandainya ada seseorang yang menghina kalian ataupun yang mengajak kalian untuk bertikai, maka katakanlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka inti daripada yang saya sampaikan, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah puasa ataupun bahwasanya bulan suci Ramadan ini merupakan momen bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Baik itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwasanya di bulan suci Ramadan misalnya dalam segi ibadah kita dianjurkan untuk memperbaiki diri kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat tarawih, membaca kitab suci Al-Quran, beriktikaf di masjid, dan tentunya melaksanakan ibadah puasa karena itu merupakan perkara yang wajib. Dan juga bulan suci Ramadan momen bagi kita untuk memperbaiki diri kita di dalam berhubungan bersama manusia. Nah, di bulan suci Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita dilarang berkata dengan perkataan yang dusta, kita dilarang berkata dengan perkataan yang kotor, begitu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang batil, karena itu bisa mengurangi kepada pahala puasa sebagaimana yang diterangkan oleh syariat, dan juga itu melatih diri kita agar supaya hubungan kita dengan sesama manusia itu menjadi lebih baik. Maka pada intinya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini merupakan pintu bagi kita untuk bisa menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari ceramah singkatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada host kita. Nah, Ustadz, Insya Allah. Sebegitu luar biasanya bulan Ramadan ini ya Ustadz ya. Tapi sebenarnya bagaimana cara konkretnya kita bisa memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini? Apakah hanya sekedar berpuasa saja maka diri kita akan menjadi lebih baik, atau harus dilengkapi dengan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya, yang fardu, yang sunnah dimaksimalkan supaya kita makin baik, atau ada langkah-langkah khusus, amalan-amalan khusus, doa-doa khusus supaya kita mendapatkan ampunan dan menjadi pribadi yang lebih baik, Ustaz? Nah, yang pertama yang perlu untuk kita pahami adalah tentang kapan kita itu bisa dikatakan baik. Tentunya makna baik ini menurut pandangan syariat ya. Jadi orang itu bisa dikatakan baik kalau seandainya hubungannya dengan Allah Sang Pencipta itu baik, dan juga hubungannya dengan manusia itu baik. Maka tidak cukup kalau seandainya ada orang yang hanya mengandalkan hubungannya dengan Allah saja yang baik. Misalnya dia hanya fokus beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah salat, berpuasa, baca Al-Quran dan lain sebagainya, tapi dia lalai di dalam menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Misalnya dia ibadah salatnya rajin, tapi perkataannya dengan manusia itu masih kurang bagus, masih suka mencaci dan lain sebagainya, maka orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang soleh ataupun orang yang baik. Atau ada orang yang dia itu hubungannya dengan manusia baik, perhatian dengan manusia, tetapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala rusak. Kalau ada orang yang kepengen minta bantuannya, dia rela dan siap untuk membantu, menyumbangkan tenaganya rela, menyumbangkan waktunya rela, menyumbangkan hartanya pun juga rela. Tapi untuk meluangkan sedikit waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa. Maka yang pertama yang perlu untuk kita pahami adalah tentang kapan orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Yaitu dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, adapun langkah-langkahnya, mungkin sebagaimana tadi yang ditanyakan, apa yang mungkin bisa kita lakukan? Apakah cukup kita dengan melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya? Maka tentunya kalau seandainya yang kita inginkan adalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kita bisa melakukannya kalau di bulan suci Ramadan ini yang utama adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian baru mungkin dengan melaksanakan sholat tarawih dan sholat malam, beriktikaf di masjid, membaca kitab suci Al-Quran. Dan itu
tidak bisa kita lakukan dengan sempurna kecuali kalau kita melakukannya dengan landasan ilmu. Maka agar supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadi baik, maka harus kita lakukan dengan landasan ilmu. Kalau ada orang misalnya melakukan amal ibadah, tapi dia tidak memiliki ilmu di dalam melakukan ibadah tersebut, maka rusaknya itu akan lebih banyak daripada benarnya. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Ruslan misalnya di dalam kitab Zubaidnya beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang ingin beramal tapi tanpa dilandasi ataupun tanpa dibekali dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau kita ingin memperbagus ataupun memperbaiki diri kita dengan sesama manusia, ya maka tentunya itu bisa kita lakukan dengan cara berakhlak, dengan akhlak yang telah dicontohkan dan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri tauladan kita yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Ustadz, Masya Allah. Baik Ustadz, kemudian ada fenomena yang begitu jamak terjadi di tengah masyarakat kita. Atau mungkin bahkan hal ini juga dirasakan oleh beberapa pemirsa kita, Ustadz. Jadi banyak di antara kita itu ketika Ramadan itu merasa, waduh Masya Allah, tabarakallah, sudah membaik. Kualitas imannya, ibadahnya, dan semuanya itu sudah membaik. Terlihatnya juga sudah membaik. Dirinya terupgrade. Tapi sayangnya kemudian setelah Ramadan lewat, kualitas yang sebelumnya udah terupgrade ini tiba-tiba menurun lagi. Kebiasaan lamanya terulang lagi. Tabiat yang kurang baik sebelum Ramadan dulu dilakukan lagi, ada lagi. Nah, kira-kira ini gara-gara apa ya Ustadz ya? Apakah bisa dibilang Ramadan telah gagal untuk memperbaiki diri orang tersebut? Atau orang tersebut ternyata memiliki hal-hal yang membuat dia itu gagal, mungkin kesalahan-kesalahan dalam menjalani Ramadan yang membuat dia itu gagal untuk memperbaiki dirinya. Nah, mohon bimbingan nasihat dari Ustaz supaya kami ini bisa terhindar dari seperti itu, supaya kami bisa tetap istiqomah memperbaiki diri dan tetap melakukan yang baik sepanjang 11 bulan sampai Ramadan ke depannya lagi, Ustaz. Nah, sebenarnya bulan suci Ramadan itu tidak mungkin gagal di dalam memperbaiki kualitas ataupun pribadi seorang mukmin. Bulan suci Ramadan tidak mungkin gagal. Akan tetapi mungkin kitalah yang gagal untuk bisa mengambil tarbiyah ataupun pelajaran yang maksimal dari bulan suci Ramadan. Adapun tentang fenomena yang ada di kalangan sebagian masyarakat kita, bahwasanya ada di antara mereka yang Masya Allah tabarakallah ketika berada di bulan suci Ramadan, mereka merasa bahwasanya kualitas ibadahnya sudah bagus, kualitas muamalahnya dengan sesama manusia juga sudah bagus. Tapi ketika sudah keluar dari bulan suci Ramadan, ternyata mereka kembali kepada setelan awal. Kembali seperti mereka sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, yang awalnya suka melakukan perkara-perkara yang tidak bagus, di bulan suci Ramadan udah bisa dia stop, tapi ternyata kembali lagi, misalnya ketika sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Maka yang pertama, yang perlu untuk kita perhatikan adalah tentang niat kita ketika melakukan setiap amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan juga tujuan kita ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, baik itu dalam membaca kitab suci Al-Quran, melaksanakan ibadah puasa, ataupun menjaga lisan kita agar supaya pahala ibadah puasa kita itu tetap sempurna, itu kita lakukan bukan karena bulan Ramadan, tapi kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau seandainya itu memang yang udah menjadi tujuan kita beribadah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena bulan suci Ramadannya, maka insya Allah ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka kita tetap akan
tetap menjaga kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena kebiasaan baik ataupun perbuatan baik itu kita lakukan untuk Allah, bukan untuk bulan suci Ramadan. Mungkin bulan suci Ramadan telah lewat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita akan tetap ada dan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu tetap bisa kita jaga walaupun kita telah keluar dari bulan suci Ramadan, maka perlu bagi kita untuk mencari lingkungan yang baik, untuk mencari teman-teman yang bisa membantu kita tetap istiqamah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena kalau seandainya kita Masya Allah tabarakallah di bulan suci Ramadan kita banyak melakukan hal-hal yang positif, tapi ketika keluar dari bulan suci Ramadan lalu kita kembali berkumpul dengan teman-teman yang kurang baik, maka itu akan memberikan pengaruh buruk kepada diri kita. Maka dari itu misalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis tentang orang yang telah membunuh 99 orang, lalu dia itu ingin kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia datanglah kepada ahli ibadah. Lalu dia minta petunjuk apakah dia itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ahli ibadah ini mengatakan tidak bisa. Engkau tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah karena telah membunuh 99 orang. Akhirnya ahli ibadah ini dibunuh oleh orang tersebut sehingga jumlah orang yang telah dia bunuh menjadi 100. Kemudian tak lama kemudian ada keinginan di dalam hatinya untuk kembali lagi kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia datanglah kepada orang yang ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu ini mengatakan, "Man yahulu bainaka wa baina taubah?" Apa yang akan menghalangimu dari taubat, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa kata orang alim itu, memberikan petunjuk kepada orang yang telah membunuh 100 orang ini. Orang yang alim ini mengatakan, idhab ila ardi fulan fa inna fiha ibadullahi as-salihun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'budillaha ma'ahum. Kata orang ini, pergilah kamu ke suatu kampung tertentu, karena di dalam kampung itu terdapat orang-orang yang saleh, maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang saleh yang ada di sana. Dalam artian, ketika kita ingin berubah dan ketika kita ingin menjadi tetap orang yang istiqamah di dalam melakukan amal kebaikan, maka perlu bagi kita untuk menjaga dan memperhatikan lingkungan kita. Bersama siapa kita berkumpul, bersama siapa kita berteman. Karena itu akan menjadi pengaruh besar dalam keistiqomahan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti salah satu kunci utamanya adalah kumpulan yang baik, lingkungan yang baik. Betul nggak Ustaz? Mohon doanya dari Ustaz supaya kami bisa bertemu dengan kumpulan orang-orang yang soleh, yang baik ibadahnya, yang membuat kami ini bisa tetap memperbaiki diri sampai Ramadan lagi, ketemu tahun depan lagi, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz, barangkali ada di antara kami yang merasa, aduh, astagfirullah, 25 hari lebih, 25 hari sudah menjalani Ramadan, tapi masih banyak kurang-kurangnya, masih belum maksimal, masih merasa diri ini tuh belum menjadi lebih baik di Ramadan ini. Nah, dengan sisa waktu yang ada sekitar 5 hari lagi Ustadz, 5 kali puasa lagi insya Allah, apakah masih belum terlambat bagi kami ini yang merasa belum maksimal tadi itu Ustadz untuk memperbaiki diri, untuk memperoleh kebaikan di bulan Ramadan ini? Dan jika memang belum terlambat, kira-kira apa yang bisa kami maksimalkan, kami push sampai optimal, maksimal di sisa-sisa hari Ramadan tahun ini Ustadz? Nah, yang pertama, bahwasanya ada perasaan bahwasanya kita itu masih banyak kekurangan, masih belum maksimal di dalam memanfaatkan momen datangnya bulan suci Ramadan. Itu adalah sesuatu yang baik. Lebih-lebih kalau seandainya ada orang yang rajin, kemudian dia itu merasa bahwasanya dirinya itu masih belum maksimal di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan.
Karena memang yang bahaya itu kalau seandainya kita udah merasa udah memberikan yang terbaik kepada bulan suci Ramadan. Kalau kita udah merasa kita udah semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebenarnya adalah perkara yang bahaya yang perlu untuk kita perbaiki. Karena takutnya masuk ke dalam perasaan tersebut sifat sombong dan sifat ujub, merasa bahwasanya kita udah sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya adanya perasaan kita itu masih banyak kekurangan, masih belum memberikan semaksimal mungkin di dalam memanfaatkan momen datangnya bulan suci Ramadan, itu adalah perasaan yang bagus. Tapi kalau seandainya memang adanya kekurangan itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita, dan sekarang bulan suci Ramadan udah berada di penghujungnya, tinggal tinggal tersisa sekitar 5 hari lagi. Apakah masih bisa bagi kita untuk memperbaiki diri? Tentunya masih bisa. Kalau seandainya orang yang memiliki dosa yang banyak saja, tetap Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu taubat selama nyawanya masih belum sampai ke tenggorokan. Lalu bagaimana kalau seandainya sekarang waktu bulan suci Ramadan masih tinggal 5 hari? Maka ini tentunya kesempatan kita untuk memperbaiki sesuatu yang kurang di hari-hari sebelumnya masih bisa. Lalu amalan apa yang mungkin bisa kita lakukan? Yang pertama tentunya perlu bagi kita untuk selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali akan kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Lebih-lebih kalau seandainya dalam kekurangan itu ada sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya perlu bagi kita untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keberhasilan seseorang di dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan adalah ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu telah berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia udah dianggap berhasil. Ini minimal yang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang rugi adalah bukan orang yang tidak mendapatkan bulan suci Ramadan, akan tetapi orang yang rugi adalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi dia gagal untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pintu maghfirah Allah di bulan suci Ramadan ini terbuka dengan lebar. Salat tarawih yang kita lakukan itu merupakan penyebab kita mendapatkan ampunan. Ibadah puasa yang kita lakukan penyebab kita mendapatkan ampunan. Dan tentunya di setiap saat dari amal kebaikan kita yang kita kerjakan itu bisa membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertama yang harus kita fokuskan. Kalau seandainya kita merasa waktunya udah mepet, saya di hari-hari sebelumnya banyak melakukan kelalaian. Apa yang mungkin bisa saya lakukan? Yuk coba belajar ataupun berusaha agar supaya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bertaubat kepada Allah dan juga memperbanyak makna bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya ketika kita ingin bertaubat, beliau menyebutkan dosa seseorang itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya dosa itu adalah dosa murni antara dia dengan Allah, ada kalanya dosa itu adalah dosa yang memiliki ikatan dengan sesama manusia. Maka kalau seandainya dosa itu adalah dosa murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara bertaubatnya cukup dengan meninggalkan kemaksiatan yang ingin kita taubati dan juga menyesalinya dan bertekad untuk tidak kembali. Tapi kalau seandainya dosa yang kita lakukan ini memiliki ikatan dan hubungan dengan manusia, maka perlu bagi kita untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau seandainya kita pernah mengejeknya, ya kita minta kehalalannya. Kita pernah mengambil hartanya, kita kembalikan. Kita pernah memukulnya dengan zalim, kita meminta qisas. Ya inti dengan maknanya yang luas, ya kita kalau memang waktunya udah mepet, bulan suci Ramadan ingin keluar dan kita merasa masih banyak kekurangan yang belum kita lakukan, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Dan yang terakhir Ustadz, kami mohon di penghujung perjumpaan kita pada pagi hari ini, nasihat dari Ustadz supaya kami ini benar-benar serius memanfaatkan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, supaya kami bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat untuk kita semua tentunya agar supaya bisa memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita adalah yang pertama dengan mengatur waktu kita. Jadi perlu bagi kita untuk pandai-pandai di dalam menjadwalkan kegiatan-kegiatan kita dan mengatur waktu-waktu kita. Kita tentukan dan kita jadwalkan kapan waktu kita untuk beribadah dan kapan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang kita butuhkan dari urusan dunia. Kapan waktu kita misalnya untuk membaca Al-Quran, kapan waktu kita untuk bersilaturahmi dan berziarah dengan para alim ulama dan sanak keluarga kita yang harus kita ziarahi, dan juga kapan kita untuk melaksanakan sholat duha misalnya, dan kapan kita harus bangun di waktu malam. Intinya mengatur waktu kita agar supaya tidak berlalu satu detik dari bulan suci Ramadan kecuali kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan dari nasihat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah. Pemirsa TV Al-Wafa Tarim dalam program Sornya Al-Wafa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa salah satu orang yang paling rugi adalah orang yang sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda, saya, kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa Al-Wafa Tarim masih akan kembali lagi esok hari dalam program Sahurnya Al-Wafa, dan tentu saja sepanjang hari ada berbagai program yang akan menemani Anda untuk memperbaiki diri, memberikan motivasi untuk upgrade diri kita semuanya supaya Ramadan ini semakin spesial dan semakin istimewa. Bulan mulia, bulan suci Al-Wafa Tarim selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.